Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan informasi seputar pesawat ATR 400 yang hilang kontak di perairan Sulawesi. Menurut data ATR saat ini, menurut dari data pemerintah saat ini, pemerintah mempercepat penegakan hukum terkait dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Tim Basarnas Makassar menurunkan tim pencarian menyusul laporan hilang kontak dengan pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport. Berdasarkan informasi awal yang diterima oleh Basarnas Makassar, posisi terakhir pesawat diperkirakan berada di sekitar kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengkonfirmasi bahwa personel SAR bergerak menuju lokasi dugaan. Dan dalam operasi awal ini, Basarnas Makassar menurunkan sekitar 25 personel yang dibagi ke dalam 3 regu untuk mempercepat proses penelusuran di lapangan. Pesawat tersebut membawa 11 orang, di dalamnya terdiri dari 8 awak dan 3 penumpang. Hilangnya kontak dilaporkan terjadi pada pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerima info dari pihak Airnav dan langsung melakukan aksi koordinasi. Setelah kami mendapatkan koordinat dari Airnav, kami memberangkatkan satu tim menuju ke LKK dan membawa peralatan. Dan yang kedua, saat ini juga kami memberangkatkan satu tim lagi, 15 orang menuju ke LKK yang dimana koordinat yang diberikan sama Airnav itu di daerah Maros, tepatnya di dekat dari Leang-Leang. Dan untuk sortir ketiga, kami masih menunggu sebagian dari potensi. Mungkin kami akan memberangkatkan sekitar bersama potensi-potensi yang ada di Makassar sekitar 40 orang menuju ke lokasi. Untuk jenis pesawatnya ini, Bang? Di jenis pesawatnya ini jenis pesawat ATR yang dimana dari Jogja, rute Jogja ke Makassar, seperti itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pesawat ATR yang hilang kontak, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Marsdia TNI Muhammad Syafi'i, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selamat petang, Pak Syafi'i. Selamat petang, Mbak. Baik, Bapak boleh izin posisi Bapak saat ini ada di mana? Rencana saya besok kesempatan pertama saya akan merapat ke mudah-mudahan ke lokasi kejadian. Jadi saya sekarang masih di Jakarta. Baik, Pak Syafi'i, sampai dengan saat ini informasi yang Bapak dan juga tim dapatkan terkait dengan seperti apa situasi di lokasi, kemudian juga teman-teman yang sudah berangkat ke lokasi evakuasi. Ya, terima kasih. Bisa saya tambahkan dari informasi yang sudah didapat bahwa dengan adanya informasi terjadinya lost contact pesawat ATR 400 yang terdiri dari 8 kru dan 3 penumpang. Kantor SAR Makassar, seperti yang tadi sudah disampaikan, telah memberangkatkan 3 tim yang terbagi menjadi 3 tim dengan jumlah total personil 25 personil. Begitu juga potensi yang sudah tergabung dalam operasi pencarian ini. Saya bisa sampaikan ada unsur dari TNI Angkatan Udara, ada Paskas 50 orang, kemudian dari Kodim Maros juga 10 orang, kemudian dari Polres Maros, kemudian dari Kodam juga memberikan perkuatan 30 orang, dan kita bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk menuju ke lokasi yang diperkirakan tempat hilangnya pesawat. Titik terakhir, baik, Pak Syafi'i, titik terakhir yang didapatkan oleh Bapak dan juga tim terkait dengan lokasi hilangnya pesawat atau lokasi hilang kontaknya pesawat saat ini di mana?
Iya, jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa lokasi masih di wilayah Sulawesi Selatan, di layang-layang itu Kabupaten Maros dengan koordinat yang sudah diberikan. Kemudian juga dikonfirmasi juga bahwa tadi sore atau tadi siang kita berangkatkan pesawat dari TNI Angkatan Udara, pesawat Karakal dengan membawa tim SAR dan tim Paskas untuk melaksanakan pemantauan udara dan dimungkinkan sudah teridentifikasi titik yang memungkinkan terjadinya jatuhnya pesawat itu, sehingga karena tidak memungkinkan pesawat untuk bisa langsung didaratkan atau mendekat, sehingga tim SAR darat yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Mungkin demikian. Baik, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam laporan 8 petang dan kami masih tersambung bersama dengan Marsdia TNI Bapak Syafi'i terkait dengan bagaimana proses evakuasi atau persiapan dari proses evakuasi terhadap pesawat ATR 400 yang saat ini dinyatakan hilang kontak di perairan Sulawesi. Pak Syafi'i masih tergabung bersama kami ya? Iya, selamat malam. Baik, selamat malam. Pak Syafi'i, izin, tadi Bapak juga mengatakan sudah memberangkatkan pesawat Karakal dari atau sudah diberangkatkan pesawat Karakal dari TNI AU ke titik tempat dinyatakan hilang kontaknya pesawat ATR 400, tapi pesawat tersebut belum bisa melakukan pendaratan. Ada alasan terkait dengan apa Pak, cuaca atau semacam teknis yang terjadi di lokasi atau titik tertentu? Iya, bisa saya laporkan dari informasi yang saya terima pada saat terjadinya kejadian ini. Tentunya dari Airnav ada komunikasi dengan pihak bandara dan juga lembaga yang ada di sekitar dari bandara. Salah satunya yaitu di sana ada TNI Angkatan Udara. Dan pada saat kantor SAR mendapatkan informasi dari Airnav, langsung dilaksanakan koordinasi dengan potensi yang ada di wilayah, dan akhirnya diberangkatkanlah dari TNI Angkatan Udara pesawat helikopter jenis Karakal, di mana di dalamnya ada 2 personil Basarnas dan juga ada 6 dari Paskas. Dan pesawat melaksanakan air searching atau pemantauan udara ke lokasi yang dimungkinkan last known position itu yang disampaikan dalam koordinat. Kemudian tentunya pada saat mendetek adanya tanda-tanda adanya kebakaran di salah satu titik, itulah yang menjadi konsen bahwa kemungkinan besar dari koordinat yang ada dan juga lokasi kemungkinan Pak Syafi'i, itu merupakan titik yang dimungkinkan letak dari kejadian itu. Ya, gimana? Oke, baik. Halo? Dilanjutkan Bapak, tadi sempat terputus sambungan kita. Iya. Monggo. Iya, saya lanjutkan. Saya sampaikan bahwa tentunya pesawat tidak bisa melaksanakan pendaratan ataupun menurunkan personil rescue yang ada, pasti atas dasar pertimbangan cuaca dan kondisi medan yang ada. Sehingga pada saat pesawat sudah menentukan koordinat terakhir, akhirnya pesawat return to base ke Makassar atau ke Lanut Hasanuddin untuk melaporkan hasil operasi yang dilaksanakan melalui udara. Cuaca di sana saat ini terlaporkan seperti apa, Pak? Ya, pada saat kejadian memang ini secara umum cuaca di Indonesia memang tidak dalam kondisi clear, artinya in out di beberapa titik terjadi hujan, kemudian mendung. Cuman kita juga tidak tahu persisnya pada pas kejadian itu kondisi cuaca bagaimana. Namun pada saat kita melaksanakan air searching menggunakan pesawat helikopter Karakal, ini informasinya memang beberapa rute yang dilalui terkendala dengan kondisi cuaca. Baik. Pak Syafi'i, mungkin ada informasi terkait dengan pesawat ATR 400 ini berangkat dari Jogja menuju Makassar pada pukul berapa, dan pesawat ini digunakan untuk keperluan apa, Pak? Apakah komersial atau bagaimana? Iya, saya sampaikan bahwa sesuai dengan schedule penerbangan bahwa pesawat berangkat dari Jogja ini pada pukul 08.09 local time.
dan diperkirakan tiba di Makassar pada 03.30 Zulu UTC. Kira-kira di jam 10.30. Dan dari misinya itu sendiri sebenarnya pesawat ini melaksanakan misi khusus patroli udara juga. Dan karena itu pesawat ini tidak membawa penumpang yang cukup banyak, hanya kru dengan beberapa personil dari kementerian terkait. Ada 3 yang masuk dalam manifest. Mungkin demikian. Boleh kami tahu detail dari manifest tersebut, Bapak? Iya, kalau dari manifest yang saya terima, yang terdaftar untuk Captain Pilot Pak Andi Dahananto, kemudian dibantu oleh Yuda Mahardika, kemudian untuk kru lainnya ada Captain Sukardi, ada Pak Haryadi, kemudian Frankie, kemudian Bapak Junaidi, kemudian ada atas nama Florencia Lolita, kemudian Esther Aprilita, kemudian penumpang atas nama Bapak Deden, Bapak Ferry, dan Bapak Yoga. Jadi kru ada 8 dan 3 penumpang. Baik. Itu informasi yang kita dapat. Baik, Pak Syafi'i dan juga tim dari Basarnas kabarnya akan berangkat besok, Bapak. Rencananya jam berapa dan apa saja yang kira-kira dibawa peralatan kemudian juga personel? Saya sampaikan bahwa tim SAR sejak kita mendapatkan informasi dari Airnav, ada 3 tim yang sudah diberangkatkan. Bahkan dari potensi SAR khususnya dari TNI, kemudian dari masyarakat, sudah berupaya untuk menuju ke lokasi menggunakan jalan darat. Saya pribadi memang rencana besok pagi kesempatan pertama saya ingin terbang langsung ke lokasi untuk mengikuti secara langsung proses pencarian dan juga evakuasi yang dilaksanakan di sana. Baik. Mungkin demikian. Baik, terima kasih sebelumnya atas informasi sementara ini dari Pak Syafi'i. Semoga pemberangkatan besok juga tidak ada halangan dan proses evakuasi dari pesawat ATR 400 ini bisa berjalan lancar dan semuanya bisa ditemukan dengan selamat dan juga lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak Syafi'i atas informasinya dan juga waktunya dalam laporan 8 petang. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.